Komisi Guru dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Mula Warman. Saya akan memaparkan laporan best practice saya dengan judul Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik dengan Menerapkan Model Pembelajaran Project Based Learning pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, yang dibimbing oleh dosen pembimbing Ibu Dr. Haja Herliani MPD dan guru pamong Ibu Desi Herija Rahman SPD. Selamat menyaksikan. Yang menjadi latar belakang masalah pada praktik ini adalah guru hanya menggunakan model pembelajaran konvensional yang berbasis teacher center. Selanjutnya, guru tidak menggunakan media pembelajaran teknologi. Hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman era globalisasi pada pembelajaran abad 21 dengan karakteristik peserta didik terhadap ketertarikan teknologi. Selanjutnya adalah hasil evaluasi 85% peserta didik tidak sesuai atau di bawah standar ketuntasan. Tujuan dari praktek ini dibagikan untuk guru lain sebagai acuan solusi dan referensi jika ada permasalahan yang sama. Sedangkan untuk orang tua dapat mengetahui perkembangan anak setelah menggunakan model dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Saya sebagai guru biologi bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran lebih efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak ku. Tantangan pada praktik ini berasal dari guru dan peserta didik. Guru kesulitan dalam menerapkan model dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yang tentu saja selaras dengan karakteristik materi ajar. Tantangan selanjutnya yaitu rendahnya kemampuan guru dalam menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran ICT atau Information Communication and Technology. Selanjutnya adalah rendahnya kemampuan guru dalam merumuskan soal-soal evaluasi yang berbasis high order thinking skill atau dikenal dengan HOTS. Tantangan pada peserta didik yang pertama adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik yang dilihat dari rendahnya menganalisis dalam membacakan suatu masalah. Nah, tantangan yang kedua yaitu peserta didik terbiasa dalam menyelesaikan soal-soal yang berbasis LOS atau Low Order Thinking Skill. Tantangan selanjutnya, peserta didik kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menunjang proses belajar mengajar. Yang terlibat dalam praktek ini adalah peserta didik kelas 11 MIPA 3 yang berjumlah 31 siswa dan saya sebagai guru mata pelajaran biologi. Setelah mendapatkan penguatan materi terkait model, metode, media, serta penerapan materi, penyusunan soal evaluasi berbasis HOTS dari pelaksanaan kegiatan PPG, dan secara otodidak bereksplorasi dari beberapa kajian literatur, maka langkah yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan yang terurai sebelumnya adalah pemilihan model pembelajaran Project Based Learning. Strategi yang dilakukan pada praktik ini dengan adanya pencarian informasi ide yang bersumber dari internet, misalnya penggunaan Google ataupun YouTube dalam membuat proyek hidroponik yang dilakukan oleh peserta didik.
Metode yang digunakan adalah metode tanya jawab, diskusi, ceramah, presentasi, dan demonstrasi. Pelaksanaan evaluasi pretest dan posttest yang berorientasi pada soal high order thinking skill dengan menggunakan aplikasi interaktif berupa Google Form dan quizzes. Sedangkan penyajian LKPD yang menarik dan berorientasi pada masalah. Dampak hasil praktik ini adalah pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Hal tersebut terlihat dari peserta didik dapat menganalisis dan memecahkan solusi pada masalah yang sudah disajikan. Sedangkan tingkat kolaborasi peserta didik terlihat baik dalam menyelesaikan LKPD dan masing-masing peserta didik bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing saat berdiskusi. Dilihat dari tingkat komunikasi, peserta didik mengalami peningkatan pada saat presentasi dan diskusi yang sangat aktif dan sangat baik. Selanjutnya, untuk tingkat hasil evaluasi post-test mengalami kenaikan 80% peserta didik yang sudah mencapai standar ketuntasan. Sedangkan peserta didik yang belum mencapai standar ketuntasan akan mengikuti remedial dan pengayaan. Berikut ini merupakan respon dari kepala sekolah, orang tua, teman sejawat, dan peserta didik terhadap praktik pembelajaran yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tidore Kepulauan, Bapak Udin C, SPD, MCD. Nah, bagaimana menurut Bapak setelah menonton video pelaksanaan TPL 2 saya? Ya, yang dari saya saksikan yang video tersebut sudah cukup bagus. Dari sisi keaktifan juga sudah baik, dan penyampaian materi mereka bisa menyampaikan umpan balik juga sudah cukup baik. Dasarnya sudah sangat bagus, baik dari sisi materi maupun peran serta daripada anak dalam pembelajaran. Jadi dari hasil pengamatan saya melihat bagaimana Ibu Ning melakukan pengajarannya dalam kelas, menurut saya sudah bagus karena dia sudah sesuai dengan prosedur dari apa yang dia rencanakan dalam proses pembelajaran. Kemudian keaktifan siswa, biasanya kalau di sini guru itu kalau dalam proses pengajaran itu biasanya mereka berfokus kepada guru atau teacher center, tetapi dari pengajaran dilakukan oleh Pak Uni dia berbeda sekali karena dia lebih aktif kepada bagaimana siswa aktif dalam pembelajaran dalam kelas. Saya bisa memahami perbedaan yang terjadi yaitu dengan dalam bidang teknologi seperti HP, karena kami tidak sering menggunakan aplikasi quiz dan Google Form, dan kami bisa menerapkannya ketika ibu menjelaskannya. Dan kami juga termotivasi dengan Lebih termotivasi dan lebih semangat ya? iya ibu. Oke. Menurut pendapat saya mengenai soal kemarin, saya dapat mengetahui keterangan sehingga dapat termotivasi sehingga bisa memanfaatkan hal-hal yang sedikit dan untuk praktik penanganan mikrofon tidak terjadi polusi. Ya, setelah nonton video pembelajaran dari Ibu Ning, guru mata pelajaran biologi, alhamdulillah seluruh siswa aktif dalam proses KBM. Semoga ke depan lebih baik lagi, dapat Ibu Ning dapat membuat video yang lebih kreatif, inovatif dan lebih baik lagi. Sukses terus. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pagi.
Itu adanya aktivitas petani. Oke, adanya aktivitas petani. Bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Kayaknya belum terlalu lengkap ya, kurang lengkap. Nah, mungkin ada pendapat yang lain. Tadi siapa yang katakan? Menurut saya adanya kepadatan perumahan yang mengakibatkan kurangnya lokasi bercocok tanam, Bu. Jadi, benar yang sudah disampaikan teman kalian tadi. Nah, gambar tersebut menunjukkan adanya permasalahan
bisa